Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini terlihat jika Clara pun begitu sangat cemburu karena dirinya melihat Vano begitu sangat perhatian kepada Naila. Yang dimana saat itu Vano pun tidak sengaja melihat Naila yang hampir saja mobilnya tertimpa reruntuhan longsor. Dan dari itu Vano pun membawa Naila pun ke rumahnya. Dan sepertinya Clara pun begitu sangat tidak suka dengan sikap yang ditunjukkan oleh Vano kepada Naila. Karena Vano saat itu menolong Naila sehingga dirinya pun membawa Naila ke rumahnya. Dan saat ini Vano pun mengatakan sepertinya Clara saat ini merasa cemburu kepada dirinya. Namun saat itu pun Clara membantahnya jika dirinya tidak cemburu sama sekali kepada Vano karena dirinya tidak mempunyai perasaan apapun. Namun Vano pun bisa melihat dari gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Clara kepada dirinya bahwa dirinya pun begitu sangat tidak menyukai kehadiran Naila di rumahnya tersebut. Yang dimana saat ini Pak Brata pun melihat kedekatan antara Vano dan juga Clara. Dirinya merasa khawatir jika yang dikatakan oleh Tante Yola terjadi. Dan dirinya tidak mau jika sampai Vano pun mencintai Clara seperti yang terjadi kepada Fritz waktu itu. Dan saat ini Pak Brata pun merasa takut jika sampai apa yang dikatakan Tante Yola tersebut menjadi kenyataan. Melihat kedekatan Vano dan juga Clara, dirinya tidak mau jika sampai Vano pun menikah bersama dengan Clara. Namun sepertinya Pak Brata kali ini dirinya harus lebih hati-hati dan menyelidiki sebenarnya ada hubungan apa antara Vano dan juga Clara, karena dirinya tidak mau jika sampai Tante Yola pun mengetahui akan hal ini. Yang dimana saat ini Tante Yola pun mengatakan dalam hatinya jika dirinya lebih menyetujui Vano bersama dengan Naila daripada harus dengan Clara. Yang dimana Tante Yola pun menyuruh Vano untuk mengantarkan Naila pulang karena dirinya tidak mau jika sampai terjadi apa-apa kepada Naila. Namun saat itu Clara pun mengatakan jika dirinya pun akan ikut mengantarkan Naila. Walaupun sebenarnya Tante Yola pun tidak menyetujui karena dirinya tidak mau Clara harus ikut campur dengan hubungan Naila dan juga Vano. Namun saat itu Clara pun tetap kekeh dirinya akan ikut bersama dengan Vano mengantarkan Naila. Namun di sisi lainnya saat ini Regi yang masih mencari Aksa dan juga Sukma karena dirinya masih merasa penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Aksa dan juga Sukma. Apakah mereka semua telah terbawa ombak ataupun ada hal yang lain yang bisa menyelamatkan mereka. Yang ternyata saat itu Regi pun dirinya merasa terkejut karena dirinya pun mendapati kapal Aksa dan juga Sukma telah mendarat di daratan, yaitu di salah satu pulau terpencil yang tiada ada penghuninya sama sekali. Yang dimana saat ini akhirnya Regi pun mengatakan jika dirinya akan lebih leluasa untuk membalaskan semua dendamnya kepada Sukma dan juga Aksa. Yang dimana saat itu Regi pun kini mencari keberadaan mereka. Namun di sisi lainnya saat ini Ibu Intan yang masih saja mengatakan kepada Fatir bahwa dirinya tidak mau jika sampai Fatir sampai jatuh cinta kepada Mita, karena dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah merestui hubungan tersebut. Dan Fatir pun mengatakan jika itu semua hanyalah masa lalu Mita dan sekarang Mita sudah menjadi orang yang sangat baik. Walaupun begitu Ibu Intan tetap tidak mau mendengar penjelasan dari Fatir walaupun kini Mita sudah berubah. Dan dirinya pun mengatakan jika sekali Bu Intan mengatakan tidak, jadi Fatir tidak usah membantah apa yang dikatakan olehnya. Karena terus terang saja Bu Intan pun tidak menyetujui jika sampai Fatir harus terus berdekatan bersama dengan Mita, wanita yang hanya bisanya menjual dirinya saja. Namun ketika berdebatan antara Fatir dan juga Bu Intan berlangsung, tiba-tiba saja Vano dan juga Clara datang ke rumah tersebut sehingga membuat Bu Intan pun merasa begitu sangat refleks dan memeluk Vano. Yang dimana saat itu Fatir pun terkejut
kenapa Bu Intan bisa seperti itu kepada Vano. Dan begitu pun juga dengan Clara merasa heran terlihat jika Ibu Intan begitu sangat menunjukkan kasih sayang seperti antara seorang ibu dan juga anaknya. Fatir yang saat itu sempat bertanya kepada Bu Intan kenapa Bu Intan sampai memeluk Vano. Dan saat itu pun Bu Intan menjawab jika jelas saja dirinya memeluk Vano karena dirinya sudah menganggap Vano pun sebagai anak kandungnya sendiri. Yang dimana saat itu akhirnya Bu Intan pun mempersilahkan Vano masuk karena dirinya tahu jika Vano hari ini akan mengantarkan obat untuk Zahra. Yang dimana saat ini Zahra yang kini tengah bermimpi buruk dan dirinya pun terus-menerus memanggil nama Sukma. Yang dimana saat itu Ibu Ira dan juga Vano pun langsung masuk ke kamar Zahra dan dirinya mengecek apa yang sebenarnya terjadi kepada Zahra. Yang dimana saat itu Vano pun langsung membangunkan Zahra dan mengatakan apa yang sedang dipikirkan oleh Zahra. Zahra pun saat itu mengatakan jika dirinya bermimpi buruk tentang mamahnya tersebut. Karena saat ini Sukma pun sampai sekarang belum ada kabar sama sekali sehingga membuat Bu Ira pun menjadi khawatir dan dirinya pun bertanya-tanya kenapa anaknya tersebut bisa hilang kontak bersama dengan dirinya, apalagi saat ini melihat Zahra yang sepertinya telah mempunyai firasat tentang keburukan Sukma. Dan akhirnya saat ini Bu Ira pun akan menelpon Pak Adam dan dirinya pun ingin memastikan apakah Sukma dan Aksa telah sampai ke tempat tujuan ataupun ada kendala yang lain. Yang dimana saat ini terlihat jika Bu Nova pun begitu sangat kesal kepada Pak Adam karena dirinya seharusnya malam ini adalah jalan-jalan. Namun Pak Adam saat ini malah tidur dan tidak memperdulikan Bu Nova sama sekali. Karena Pak Adam sengaja mengajak Bu Nova ke tempat ini supaya dirinya pun tidak menyusul Sukma dan juga Zahra serta tidak membatalkan bulan madu Sukma dan juga Aksa. Yang dimana saat ini terlihat jika Bu Nova pun begitu sangat marah kepada Pak Adam sehingga Pak Adam pun dilempar oleh bantal. Namun Pak Adam tidak juga bangun. Namun saat itu Bu Nova pun terkejut karena Pak Adam langsung bangun sambil berteriak memanggil nama Sukma. Yang dimana saat ini Bu Nova pun terkejut apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Adam, kenapa dirinya bangun terkejut dan memanggil-manggil nama Sukma. Dan saat itu Pak Adam pun mengatakan jika dirinya bermimpi buruk tentang Sukma dan dirinya takut terjadi apa-apa kepada Sukma dan juga Aksa. Yang dimana saat itu akhirnya Bu Ira pun menelpon Pak Adam dan menanyakan bagaimana keadaan Aksa dan juga Sukma saat ini. Yang dimana saat itu Pak Adam pun mengatakan jika dirinya belum juga mendapatkan telepon dari pihak pelabuhan untuk mengabarkan apakah kapal Aksa dan juga Sukma sudah sampai ke tempat tujuan atau belum, karena tidak ada konfirmasi sama sekali dari mereka. Dan saat itu pun Bu Ira mengatakan jika saat ini Zahra pun menangis sambil memanggil nama Sukma karena dirinya bermimpi jika Sukma terjadi apa-apa kepada dirinya. Yang dimana saat itu Ibu Ira pun begitu sangat takut jika terjadi sesuatu kepada Sukma. Dan saat itu juga Pak Adam mengatakan jika dirinya akan menelpon pihak pelabuhan tersebut supaya melacak di manakah keberadaan Sukma dan juga Aksa. Dan saat itu Pak Adam pun mengatakan jika pihak dari pelabuhan tersebut pun belum juga bisa melacak keberadaan Sukma dan juga Aksa dan perkiraan mereka terbawa ombak serta badai. Yang dimana saat itu Bu Ira pun begitu sangat khawatir dan dirinya mengatakan kepada Bu Intan jika saat ini kapal yang ditumpangi oleh Sukma dan juga Aksa telah dibawa ombak dan juga terkena badai sehingga kemungkinan ombak tersebut pun hanyut. Yang dimana saat itu Bu Ira pun tidak bisa menahan kesedihannya karena dirinya tidak bisa mengetahui bagaimana keadaan Sukma dan juga Aksa saat ini. Yang dimana saat ini terlihat jika Clara pun berpura-pura simpati dan dirinya tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Padahal dirinya begitu sangat senang mendengar kabar tersebut. Dan dirinya pun berkata dalam hatinya ternyata apa yang dikatakan Regi ternyata itu benar jika Sukma dan juga Aksa telah hanyut terbawa badai. Yang dimana saat ini Zahra pun terlihat begitu sangat sedih, namun Clara sangat bahagia akan hal ini. Yang dimana saat ini Zahra pun mengajak Fatir pun untuk mencari keberadaan Sukma dan juga Aksa. Yang dimana saat ini terlihat jika Clara pun
Dirinya merasa was-was, pastinya Fatir dan juga Vano akan mencari keberadaan mereka. Namun di sisi lainnya saat ini terlihat jika Regi pun masih mengintip keberadaan Sukma dan juga Aksa, karena dirinya tidak akan pernah membebaskan mereka berdua. Yang dimana saat ini Aksa pun langsung menyekap Sukma karena dirinya takut jika sampai Regi pun melihat keberadaan mereka. Dan saat ini terlihat jika Aksa pun mengatakan kepada Sukma jika sepertinya semua yang dialami oleh mereka berdua itu semua sepertinya hal yang sangat disengaja. Namun Aksa pun tidak mengetahui siapakah orang yang telah mencelakai mereka berdua. Sehingga saat itu Aksa pun berinisiatif akan menangkap orang tersebut supaya dirinya pun tahu siapakah orang tersebut. Karena tidak mungkin di pulau terpencil seperti ini ada orang lain selain mereka berdua. Yang dimana saat ini terlihat jika Regi pun menuju ke sebuah gua yang dirinya pun mengatakan sepertinya Aksa dan juga Sukma tinggal di gua tersebut. Padahal saat itu Aksa dan juga Sukma tidak masuk ke dalam gua tersebut, tapi mereka mengintip dari luar karena dirinya ingin mengetahui siapakah orang tersebut. Namun di saat Regi pun akan masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba saja tangannya pun dipatuk oleh ular ya guys. Yang dimana saat itu Aksa pun merasa penasaran siapakah orang yang telah mengintai mereka tersebut. Namun saat itu Regi yang kini pun merasa kesakitan akhirnya pergi meninggalkan gua tersebut karena dirinya ketakutan melihat ular. Dan saat ini Sukma pun masih bertanya-tanya ternyata saat ini yang dialami oleh mereka berdua sampai mereka pun terdampar di pulau terkecil seperti ini itu karena ulah seseorang yang sengaja ingin mencelakai mereka berdua. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Jangan lupa saksikan terus sinetron Cinta Dua Pilihan dan jangan lupa juga pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.